Selamat pagi semuanya. Shalom. Saya mengajak kita pagi ini membuka dari kitab Mazmur pasal yang ke-11. Kitab Mazmur pasal yang ke-11. Kita akan melihat kepada ayat yang pertama. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Saudara masih menyambung dari Mazmur 8, 9, 10, 11. Jadi tema besar dari Mazmur-Mazmur ini adalah Daud itu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan karena perlakuan yang tidak adil dari orang-orang fasik. Seperti saya pernah berbicara bahwa orang fasik itu bukan pengertiannya seperti orang kafir. Kata fasik punya pengertian adalah meleset dari sasaran. Berarti orang fasik itu sebetulnya adalah anak-anak Tuhan, tetapi hidupnya meleset dari sasaran, meleset dari jalan Tuhan. Orang bilang Kristen KTP, seperti itulah saudara. Jadi itu orang fasik. Nah, pada ayat pertama dari Mazmur pasal 11, ada ungkapan yang dituliskan oleh Daud tentang komentar orang kepada dia atau nasihat dari orang lain kepada dia, yaitu terbanglah ke gunung seperti burung. Nah, kita melihat di sini bahwa Daud mengambil satu keputusan ketika dia mengalami perlakuan yang tidak adil dari orang-orang yang fasik. Dia mengambil keputusan untuk berlindung kepada Tuhan seperti ditulis pada ayat 1a. Pada Tuhan aku berlindung. Tetapi rupanya ketika dia mengambil keputusan untuk berlindung sama Tuhan di dalam pergumulannya, untuk mengandalkan Tuhan di dalam pergumulannya, rupanya teman-temannya memberikan nasihat kepadanya, terbang ke gunung seperti burung. Saudara, gunung berbicara tentang tempat berlindung. Jadi pada zaman Perjanjian Lama, kita sering menemukan ungkapan gunung. Satu kali Tuhan menuliskan juga melalui kitab Mazmur, dituliskan, diekspresikan, aku memandang ke gunung-gunung dari manakah datang pertolonganku. Jadi gunung itu berbicara tentang tempat di mana orang itu mengharapkan pertolongan. Jadi menurut ayat 1 dari pasal 11, jadi teman-temannya itu dengan kata lain menyarankan seperti ini, lari aja ke gunung untuk mendapatkan pertolongan. Jadi bukan kepada Tuhan, tetapi kepada tempat pertolongan yang lain. Nah, berbicara tentang mencari tempat pertolongan, berbicara tentang mencari tempat untuk berlindung di dalam pergumulan, saya teringat dari kitab Yeremia, saudara, tentang 3 tempat yang kita bisa pilih untuk mendapatkan pertolongan. Apapun pergumulan yang saudara hadapi pagi hari ini, ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan yang kita bisa pilih untuk mendapatkan tempat pertolongan. Yaitu kita lihat dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5, sampai dengan ayat yang ke-7. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, kalau Anda lihat dari ayat 5 sampai ayat 8, ada 3 tempat berlindung yang bisa menjadi sebuah pilihan. Yang pertama adalah manusia. Dan yang kedua adalah kekuatan sendiri atau diri sendiri. Dan yang ketiga adalah Tuhan.
Untuk masing-masing contoh dari aplikasi dari 3 tempat untuk berlindung ini, saya mau sharing aja pada saudara tentang gimana sih kita mencari pertolongan sama manusia, gimana sih kita mencari pertolongan sama diri sendiri, gimana sih kita mencari pertolongan dari Tuhan. Sebuah contoh simpel paling sederhana adalah ketika pengalaman saya di dalam pada waktu mau menikah, saudara. Pada waktu saya dengan suami mau menikah itu betul-betul pada saat itu merupakan satu pergumulan yang besar buat kami, karena secara finansial kami memiliki keterbatasan, saudara. Dan saya mempunyai seorang sahabat yang pada waktu itu memberikan sebuah nasihat yang bijaksana sekali, dan dia mengutip dari Yeremia pasal 17. Dan dia bilang begini, ada 3 cara kamu bisa merit. Cara yang pertama, kamu ngandalin kekuatanmu sendiri. Cara yang kedua, kamu ngandalkan manusia, pertolongan orang lain. Atau cara yang ketiga, kamu mengandalkan Tuhan. Saya bingung pada waktu itu gimana maksudnya mengandalkan diri sendiri, mengandalkan manusia, dan mengandalkan Tuhan. Bedanya atau aplikasinya atau realistisnya penerapannya seperti apa. Nah, dia bilang begini, kalau kamu mau pakai kekuatan sendiri nih, dia kasih saya di atas kertas hitung-hitungan. Jadi sebelum saya mulai merencanakan pernikahan, dia mengajak saya untuk hitung-hitungan di atas kertas mulai dari biaya sewa pakaian, biaya sewa tempat, undangan, makanan, dan semuanya sampai yang sekecil-kecilnya. Pada tahun itu dihitung sama dia, dihitung saudara. Pada zaman itu sekitar 30 jutaan. Jadi sudah bisa menikah nih ceritanya. Tapi nggak bisa dibilang yang mewah, tapi 30 juta oke, sudah bisa dapat tempat sewa yang paling murah. Jadi dia kasih beberapa budgeting. Pada waktu saya melihat angka itu, terus terang saya sangat shock karena saya masih ingat gaji saya pada waktu itu sebagai guru. Saya waktu itu masih bekerja sebagai guru, saudara. Gaji saya masih berapa? Satu bulan cuman di angka sekitar 400-500 ribu per bulan. Jadi saya berpikir 30 juta, saya dengan suami bekerja, dan dia juga gajinya sekitar itu, berarti saya membutuhkan waktu sekitar 30 bulan. 30 bulan, padahal saya sudah merencanakan pernikahan itu sekitar tidak sampai 1 tahun. Nah, ketika saya melihat angka tersebut, saya down dan dia bilang, ada 3 cara untuk kamu bisa menikah. Dia pertama bilang, mengandalkan kekuatan sendiri. Gimana sih mengandalkan kekuatan sendiri? Dia bilang begini, kamu bekerjalah, bila perlu, cari tambahan kerja selain menjadi guru. Dan calon suamimu juga kerja lagi selain menjadi guru. Kalian kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, setelah itu malam cari kerjaan yang bisa kalian rangkep lagi. Bila perlu malamnya cari kerjaan lagi sampai subuh, lalu jam 8 balik lagi ngantor. Seperti itu kalian kerjakan. Bisa enggak? Dihitung-hitung bisa. Tapi saya perhatikan gini Bapak Ibu, setelah saya hitung-hitung bisa dalam berapa bulan mengejar target ini saudara. Dan saya perhitungkan gini, wah ini nggak sampai 6 bulan, saya mati muda aku. Belum sampai merit, sudah mati duluan karena kecapean. Jadi cara pertama, bisa nggak? Kita bisa pakai kekuatan sendiri. Ngoyo, kerja dari pagi sampai pagi lagi, setengah mati Bapak Ibu, bisa. Nggak heran juga orang bisa kerja ngoyo sampai setengah mati jadi kaya. Bisa, saudara. Justru saya melihat banyak orang-orang yang menjadi kaya itu juga justru karena kerjanya itu kalau dalam bahasa saya itu sampai militan banget ya. Kerjanya itu benar-benar sampai lupa hari. Saya punya seorang teman kenalan yang kerja itu pokoknya dari bangun jam 4 pagi, lalu jam 5 itu sudah siap-siap ke kantor, jam 5 ke pabrik, lalu dia pulang sampai jam 12 malam, tidur sampai jam 4 pagi, every day seperti itu. Oh, dia punya banyak aset tanah. Dia punya banyak kekayaan.
Tapi saya melihat istrinya seringkali komplain karena pergi jalan-jalan ke Bali aja enggak pernah. Kenapa? Karena suaminya kerja terus. Bahkan anak-anak pun nggak pernah dikasih perhatian. Bisa, duitnya banyak. Orang bahkan bilang, saya nggak butuh siapapun. Saya hanya percaya kepada diri saya sendiri. Bisa, tapi ya jangan kaget kalau kita mati muda. Kalau tiba-tiba kita harus geblak pingsan karena kelelahan. Ini yang terjadi, dia bilang, kamu bisa menikah pakai kekuatan sendiri. Atau yang kedua, kamu ngandalkan orang. Ngandalkan orang itu gimana? Nah, ngandalkan papa dan mama. Itu cara yang paling cepat dan paling gampang. Itu kalau papa mamanya punya duit loh saudara ya. Kalau papa mamanya punya dana untuk mensupport merit. Nah, kebetulan papa dan mama saya, papa udah enggak ada. Nah, kebetulan mama saya bukan orang yang punya banyak duit. Dan kebetulan papa dan mama suami saya juga bukan orang yang bisa menyediakan dana untuk pernikahan. Jadi kalau cara yang kedua ini lewat deh buat kami. Tapi dia ngasih contoh, ada orang yang bisa merit karena pertolongan dari papa dan mama. Nah ini mah cepat, gampang sekali saudara. Dan dia kasih cerita satu teman yang luar biasa, menikah dengan mengandalkan manusia. Enak, gampang banget. Tinggal tunjuk mau resto yang mana, papa mamanya punya duit. Nah, tapi rupanya papa mama dari dua pihak ini beda culture, beda kemauan. Nah, dia bilang begini, kalau kamu ngandalkan manusia, ngandalkan orang lain, kamu mesti siap. Siapnya apa? Kalau ngandalkan kekuatan sendiri, kamu siapnya kecapean, burnout, mati muda, bisa terjadi banyak penyakit, bisa. Kalau ngandalkan manusia, kelemahannya adalah kamu harus siap diatur orang. Kamu harus siap dikendalikan sama orang itu. Saudara, tidak menutup fakta bahwa ketika kita mengandalkan orang lain, misalnya saudara butuh bantuan keuangan, saudara mengandalkan orang lain, tanpa saudara dan saya sadari, kita menjadi dalam tanda kutip hamba dari orang tersebut. Berbicara tentang hutang misalnya, ketika kita berhutang, maka saudara tanpa sadar, saudara sedang menjadi hamba dari orang yang memberikan hutang kepada saudara. Karena itu, hati-hatilah bahwa sebetulnya ketika kita itu berhutang, kita itu sebetulnya sedang hidup di dalam satu belenggu, yaitu kita ada di bawah kekuasaan orang itu. Kita ada di bawah otoritas orang itu. Jadi nggak enak juga. Lu siap diatur, kamu siap dikendalikan sama itu orang. Dan terjadi ketika salah satu kenalan itu menikah, papa mama dari kedua pihak punya beda culture. Jadi dua-duanya anak Tuhan, tapi papa mamanya belum. Jadi papa mama dari salah satu pihak masih kepercayaan yang lain. Lalu singkat cerita, saudara, ketika menikah, itu lucunya luar biasa tuh gini, pada waktu pengantin tuh masuk ke ruangan, lagu yang mengiringi itu bagus sekali, lagu Kristen, megah banget. Saya lupa lagu apa yang dipakai, kasih contoh lah lagu, dia diagungkan, raja diagungkan tinggi. Wah, masuk itu kan megah sekali. Hadirat Tuhan seperti memenuhi seluruh ruangan. Detik kedua pasangan ini sudah sampai di depan, tidak lama kemudian sedikit prosesi, tidak lama kemudian ada acara yang namanya barongsai. Jadi Anda bayangkan di ruangan resto itu, setelah suasana seperti hadirat Tuhan luar biasa, tiba-tiba ada barongsai masuk, barongsainya ya Anda tahulah seberisiknya apa, sebuah parade barongsai ya saudara. Anda bayangkan itu di dalam ruangan tertutup, ada barongsai, pertunjukan barongsai. Waduh, Bapak Ibu langsung bayangkan yang namanya orang-orang tamu yang melihat itu langsung banyak yang kasak kusuk. Nah ini kenapa? Karena yang biayain orang tua, dari salah satu mereka. Jadi karena yang biayai, Anda harus siap diatur, Anda harus siap-siap undangan siapa yang harus diundang, mereka mau undang siapa. Jadi akhirnya pernikahan itu kalau boleh dibilang
ya pernikahannya orang tua. Jadi itulah yang terjadi kalau kita mengandalkan manusia, kalau kita mengandalkan orang lain. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Nah, dia bilang, atau ada cara yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Gimana itu? Dia bilang begini, mengandalkan Tuhan ada kelemahannya enggak? Saya tanya gitu. Ada. Apa kelemahannya? Mengandalkan Tuhan, itu kelemahannya itu gini, sport jantung. Loh kok bisa sport jantung? Karena mengandalkan Tuhan itu ngeri-ngeri sedap, saudara. Kok bisa? Karena Tuhan itu sering kali bekerja itu dengan cara yang di luar dugaan, dengan cara yang di luar harapan kita, jadi kita tuh udah ngeri sendiri. Dan seringkali Tuhan itu bekerja, tidak pernah terlambat, tapi mepet, mepet. Tapi tidak pernah terlambat, tapi tetap mepet, saudara. Jadi dia bilang begini, kamu mesti siap-siap sport jantung, siap-siap benar-benar ngeri-ngeri sedap. Tapi dia bilang, kalau kita ngandalkan Tuhan itu enaknya luar biasa. Enaknya luar biasa. Dan dia kasih contoh, lalu bagaimana cara saya mengandalkan Tuhan? Dia bilang begini, kamu harus memprioritaskan Tuhan di dalam semuanya. Kamu harus mendahulukan Tuhan. Banyak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak usah banyak pikiran dalam pernikahan. Bagaimana persiapannya ini itu. Nggak usah banyak khawatir dan stres karena persiapan. Kamu fokus saja tetap melayani Tuhan. Kamu fokus mencari Tuhan. Kamu fokus intim dengan Tuhan. Apa yang kamu bisa lakukan? 5 roti, 2 ikan. Lakukan saja. 5 roti, 2 ikan. Apa yang tidak bisa kamu lakukan, apa yang tidak bisa kamu lakukan, itu akan menjadi bagian dari Tuhan. Saudara, baru ini saya berkhotbah mengambil dari Perjanjian Lama, ketika Daud membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom kembali ke Yerusalem. Saya mencatat bahwa saya menemukan bahwa jarak dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, dulu kami naik bis, walaupun cuma sebentar, tapi kalau ditempuh dengan jalan kaki itu sekitar 11 kilo. 10 kilo lebih atau 11 kilo lah. Jadi sekitar 7 mil. Jadi saya melihat bahwa kalau ditempuh dengan jalan kaki nonstop itu sekitar 1 jam lebih, 1 jam jalan kaki fokus. Tetapi Anda bayangkan Daud membawa tabut perjanjian itu dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Alkitab menceritakan setiap 6 langkah Daud berhenti menyembelih seekor lembu dan seekor anak lembu. Jadi 2 ekor lembu setiap 6 langkah. Saya mencoba mempraktekkan jalan 6 langkah. Jalan 6 langkah itu kalau Anda kan pasti tidak mungkin kalau jalan 6 langkah itu Anda mengambil langkah kakinya itu direntangkan serentang-rentangnya, saya tidak percaya itu. Anda pasti ngambil langkah yang normal. Dan ketika saya mencoba jalan 6 langkah, itu paling tidak cuma berapa meter, saudara, cuma 2-3 meter, tidak sampai. Nah, Anda bayangkan 10 kilo lebih ditempuh dengan cara seperti ini, nyampainya kapan, nyampainya itu berapa lama. Dan saya waktu belajar tentang cerita itu, Tuhan mengingatkan saya, kamu lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud, saudara. Bahwa Daud melakukan bagian yang dia bisa lakukan, yaitu tabut perjanjian tetap digotong oleh 4 orang imam Lewi. Kemudian Daud melakukan 6 langkah. 6 langkah berhenti mengambil lembu, lalu mempersembahkan. Jadi setiap 6 langkah mereka melakukan praise and worship. Setiap 6 langkah mereka melakukan korban sembelihan. Setiap 6 langkah mereka membuat ibadah. Nah, ini kalau dipikir-pikir kapan sampainya? Setiap 6 langkah berhenti ibadah. Setiap 6 langkah berhenti ibadah. Saudara, kelihatannya lambat. Tetapi ini yang
gambaran yang saya tangkap. Kalau kita belajar mengandalkan Tuhan, kelihatannya lambat, tapi tidak akan pernah terlambat. Kelihatannya slow pada awalnya, tapi percayalah Tuhan tepat waktu bekerja memberikan pertolongan. Jadi 6 langkah lalu kita ibadah. 6 langkah menyembah Tuhan. Apa artinya? Sama seperti dengan ayat 7 mengandalkan Tuhan, bahwa kita melakukan bagian yang bisa kita lakukan. Mungkin kita cuma punya 5 roti, 2 ikan. Tapi kita menyembah Tuhan, kita fokus menghampiri Tuhan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan kita lebih banyak memprioritaskan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Dia bilang itu. Dan saya ngomong dari 3 cara yang kamu sampaikan. Saya punya 2 pilihan, yaitu mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan Tuhan, karena orang tua sudah nggak mungkin diharapin. Dan akhirnya saya mengambil keputusan bersama dengan suami, yaitu mengandalkan Tuhan. Yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Apa yang bisa kami lakukan? Kami datang ke pameran, tempat pameran persiapan pernikahan. Yang bisa kami kasih DP, walaupun duitnya seadanya, itu kami lakukan. Ada banyak mujizat yang terjadi pada waktu kami memberikan DP, saudara. Karena beberapa vendor meminta DP misalnya 200.000, 100.000. Saudara, saya nggak punya duit segitu, saya cuma kasih DP 50.000, bahkan ada yang saya kasih DP cuma 20.000. Kami berjalan seperti itu, saudara. Apa yang bisa kami lakukan dengan yang terbaik dan semaksimal mungkin. Dan singkat cerita, pada akhirnya kami bisa menikah di outdoor, saudara, di tepi kolam renang yang besar, dan itu pernikahan outdoor dengan banyak lampu-lampu remang-remang. Saya merasakan begini, saya sungguh melihat bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika orang tua saya maupun orang tua suami saya hanya menerima sebuah undangan, pokoknya "Ma, Pa, ini kita mau menikah." Terus kemudian mereka cukup kaget karena mereka tidak pernah tahu bagaimana kami persiapan, mereka bahkan tidak keluar duit sama sekali. Dan ketika mereka melihat kami menikah, mereka tuh sampai tanya begini, "Siapa yang pinter kok ngatur bisa seperti ini? Kok pinter banget? Bagaimana kamu bisa membuat pesta pernikahan seperti ini?" Saudara, saya melihat bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, pada akhirnya kemenangan yang akan terjadi. Alkitab menuliskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, kata terkutuk, ada beberapa bahasa asli dari kata terkutuk. Dulu saya pernah menerangkan. Kata yang terkutuk yang di sini memakai kata arar. Dalam bahasa Ibraninya arar. Artinya adalah kesulitan, artinya kesusahan. Jadi Tuhan bilang begini, orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan penuh dengan ditimpa oleh kesusahan dan kesulitan. Saya berharap pagi hari ini, seperti Daud mengambil keputusan, kepada Tuhan aku berlindung. Tetapi teman-temannya menyarankan, cari pertolongan dari yang lain. Cari deh, nunggu Tuhan kelamaan, cepat terbang yang cepat, pokoknya cepat lari aja. Cara paling cepat mana? Itu yang disarankan oleh teman-temannya. Cari cara yang paling cepat. Bukankah di dalam kehidupan kita, ketika kita punya satu pergumulan, kita selalu tergoda seperti itu. Berlari, terbang, untuk secepat-cepatnya segera selesai. Tetapi seringkali karena kita gerusa-gerusu, karena kita pengen cepat, justru kita terjerumus ke dalam kondisi yang semakin parah. Saudara, hari ini Anda punya masalah. Hari ini Anda punya pergumulan. Pertanyaannya, cara yang mana yang akan saudara pakai? Apakah saudara akan mengikuti seperti saran dari teman-teman Daud, yaitu terbanglah, cara yang cepat. Kalau cara yang cepat gradek kartu kredit, itu aja yang aku pakai. Kalau cara yang cepat adalah minjam orang, ya itu aja yang aku pakai. Apakah itu yang akan saudara pilih? Ataukah saudara akan belajar berkata seperti Daud, pada Tuhan aku akan berlindung. Saudara, mungkin kelihatannya 6 langkah bersama dengan Tuhan, tapi semua akan menjadi indah luar biasa pada akhirnya. Ketika pertama kali Daud membawa tabut dengan memakai keledai, saudara, karena enak kalau keledai kan tidak capek, saudara ya. Cara cepat, saudara. Cara cepat pakai keledai. Cara gampang, shortcut, cara potong kompas. Tapi kita lihat ujung-ujungnya terjadi insiden, terjadi tragedi, yaitu kematian karena memakai cara yang gampang. Saudara, jangan memilih karena pilihan yang lebih baik. Gembala saya, mentor saya selalu mengatakan,
jangan memilih pilihan yang lebih baik. Apalagi jangan memilih pilihan yang lebih mudah. Sedangkan pilihan yang lebih baik saja, dia mengingatkan jangan memilih pilihan yang lebih baik. Tetapi pilihlah karena Tuhan. Saya ulangin sebuah kalimat yang untuk mengingatkan saudara, jangan memilih pilihan yang lebih baik. Tapi pilihlah karena Tuhan. Saudara jangan menikah karena pilihan yang lebih baik. Karena pilihan baik saudara suatu saat bisa menjadi bumerang. Bagi orang-orang yang sudah kepepet usianya, 30 tahun, 30 tahun lebih, seringkali kita potong kompas. Pokoknya apa yang ada, siapa yang ada, kita sikat aja untuk kita nikahi. Karena ada orang yang punya pandangan gini, lebih baik menikah, Bu, daripada dibilang perawan tua, tidak laku. Saudara, seorang bintang film nih ya, pernah menuliskan sebuah kata-kata di Instagram. Saya waktu membaca kata-kata itu, saya melihat ada makna benarnya, tapi ini konteksnya beda. Dia bilang begini, jangan karena kamu haus, lalu kamu terpaksa harus minum racun. Dia bilang begitu. Jadi alasan karena kita haus, tidak ada air yang ada racun, bukan berarti kita harus minum. Dia bilang, jangan karena kamu haus lalu terpaksa kamu minum racun. Sama Bapak Ibu, jangan pilih cara potong kompas. Jangan pilih cara yang lebih mudah, anakannya tidak ada cara yang lain. Jangan pilih cara yang lebih gampang yang bisa saudara lakukan, walaupun itu maksa. Karena tidak ada yang cara yang lain. Bagi saudara dan saya masih tetap ada satu cara, yaitu cara Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan menjadi way maker, membuka jalan bagi saudara dan saya. Yuk kita menghampiri Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan tubuh dan darah. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami, inilah tubuh-Mu yang dipecah-pecah buat kami. Kami percaya saat kami makan roti ini Tuhan, kami dikuatkan, kami disehatkan, kami disembuhkan, dan kami diberkati. Sebab tubuh-Mu sendiri Tuhan, telah Kau berikan untuk menghapus dosa kami. Engkau telah dicambuk, Engkau telah disiksa menanggung semuanya. Dan ketika Engkau mati dan bangkit, Engkau telah menang. Dan kami mengalami kemenangan di dalam kebangkitan Kristus. Kami sehat, kami diberkati, kami berjalan di dalam kemurahan-Mu. Kami makan roti ini dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama terima dengan syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih untuk darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kami semua. Saat kami minum anggur ini, kami koinonia dengan darah Yesus. Kami disatukan dengan Bapa. Kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami dimerdekakan dan kami dilayakkan oleh karena kemurahan-Mu. Kami terima dan minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama dengan iman. Haleluya. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami ucap syukur bagimu segala kemuliaan selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin.